Ini kembali lagi kita menghadirkan narasumber yang luar biasa Kompeten. ya. Bang Yang Adi kom Masardi, kita sapa terlebih dahulu. Beliau selaku ex mantan Jubir Gus Dur ya, Presiden Gus Dur, kemudian koordinator Gerakan Indonesia Bersih dan salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Selamat siang Bang Adi Masardi. Selamat siang Kak Ulung. Salam buat semua pemirsa, teman-teman. Baik, Bang Adi Masardi, hari ini kita akan membahas, jadi sesi tanya jawab Cak Ulung mengambil tema tentang 5 Oktober, menjaga TNI dan menjaga Indonesia. Ini yang nanti kita akan gali lebih jauh bersama Bang Adi Masardi, beberapa hal berkaitan dengan Pancasila, kemudian konstitusi negara, kemudian soal eksistensi TNI itu sendiri, dan tentunya yang juga terkait adalah gerakan 30 September ya. Ada beberapa jenderal yang peristiwa berdarah ketika tahun 65, ada 6 jenderal yang kemudian meninggal dan dimasukkan dalam satu lubang gitu, yang kita kenal dengan lubang buaya, dan pada saat 1 Oktober diperingati Hari Kesaktian Pancasila, momentum peristiwa berdarah ini. Hanya saja Bang Adi Masardi, ini harus kita panggil Kang atau Bang ini? Kang boleh, Bang boleh, Kang Mas aja juga ya, boleh. biar ini Kang Adi. Kang, Jadi iya. kita panggil Kang aja. Kalau kita merujuk pada peristiwa sejarah kan 5 Oktober ini, kemudian waktu itu mendasari dari maklumat pemerintah yang mengubah dari BKR kemudian TKR, yang di dalamnya terdiri dari peta, kemudian BKR darat, laut dan udara. Lalu pada saat tanggal 3 Juni 47 ya, 1947 baru kemudian dinamakan TNI dengan panglima besarnya ketika itu adalah Jenderal Sudirman. Tapi kita tidak akan berbicara lebih jauh, atau mungkin nanti Kang Ade juga bisa menjelaskan begitu ya lebih detail proses sejarahnya seperti apa. Cuman saya langsung saja, Kang Adi Masardi dan kawan-kawan pemirsa Armol TV dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan langsung kepada Kang Adi supaya diskusi ini fokus. Yang pertama Kang, saya ingin bertanya kepada Anda. Hari ini kan 1 Oktober peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Kemarinnya kan 6 jenderal terbunuh, kemudian dalam satu malam yang kita kenal dengan gerakan 30S ya, G30S. Kita ingin menerima informasi dari Kang Adi tentang runtutan sejarah. Pada akhirnya kemudian 30 September, kemudian 1 Oktober, dan pada ujungnya nanti 5 Oktober, peringatan Hari TNI. Kang Adi, Ya, dipersilahkan. ya Kak Ulung, saya ingin kembali menjelaskan apa yang beberapa hari belakangan ini menjadi viral ya, menjadi trending topik, yaitu soal komunisme gaya baru KGB yang dilontarkan oleh kami ya. Kemudian menjadi trending topik, kemudian banyak orang bertanya juga kepada saya di beberapa TV juga saya menjelaskan. Pertama adalah soal komunisme ya. Komunis itu kan bukan ideologi lokal kayak kemarin itu yang di Purworejo bikin kerajaan, itu kan lokal. Kalau komunisme ini kan ideologi internasional, global. Karena itu kalau kita membaca komunisme itu apakah ada di Indonesia sekarang ini atau tidak, ini kan kita harus merujuk ke keadaan di luar, global. Nah, kita ini selama ini persepsi dan referensi kita ini salah, menganggap komunis itu hanya kita ambil hanya yang di Eropa. Di Eropa Timur sudah berantakan, sudah bubar. Kemudian di Uni Soviet sudah berantakan. Nah, dengan potret referensi hanya Eropa itu, kemudian kita menganggap bahwa komunisme sudah mati. Nah, jadi berbeda antara PKI dengan komunisme. Kalau PKI kan sudah diselesaikan di Indonesia, dan itu tidak mungkin lagi tumbuh PKI gaya baru atau semacam ini secara resmi ya. Tapi komunisme ini kan karena ideologi internasional, kita lupa bahwa Korea Utara masih komunis. Kemudian beberapa negara lain juga masih komunis. Kemudian yang paling penting itu adalah PKT, Partai Komunis Cina atau Partai Komunis Tiongkok, itu kan masih sangat eksis. Nah, kita menganggap selama ini Cina itu, Tiongkok itu sudah masuk ke era ideologi kapitalis. Nah, tetapi sesungguhnya kan yang terjadi hari ini tidak seperti itu.
memang ketika Deng Xiaoping pertengahan tahun 80-an itu Ya. melobi ke barat meminta investor masuk ke Cina, kemudian memang betul-betul masuk. Deng Xiaoping berjanji bahwa akan lebih demokratis, akan lebih membuka liberalisasi ekonomi dan lain-lain. Nah, sampai kemudian dipimpin oleh Jiang Zemin, itu orientasinya masih seperti yang dia janjikan ke barat, ke Amerika dan ke sekutunya di Eropa. Nah, tetapi ketika Xi Jinping menjadi pimpinan Partai Komunis, kemudian menghidupkan kembali sel-sel komunisme, kemudian juga dengan itu dia merangsek ke Hong Kong, memberangus demokrasi di Hong Kong. Nah, komunisme kemudian menjadi monster kembali. Itulah sebabnya hari ini Amerika dan sekutunya juga sedang berseteru keras dengan Cina, terutama kita lihat misalnya dengan infiltran dari Cina komunis yang ditangkepin di Amerika misalnya. Nah, jadi ada perubahan global baru setelah Perang Dingin selesai, kemudian muncul perang dagang, dan kemudian perang dagang ini ternyata di bawah tanahnya itu ada perang ideologi. Iya, antara komunis dan liberal kapitalis begitu ya, Kang Ali. Nah, kemudian kami ini melihat bahwa hubungan kita dengan RRC ini kan sangat mesra. Nah, kita khawatir ada persoalan-persoalan semacam itu. Nah, kemudian yang membuat kami curiga lagi bahwa ada unsur-unsur komunis gaya baru masuk ke sel-sel kehidupan bangsa ini, dengan terutama di media sosial ya, buzzer-buzzer yang mengolok-olok agama, kemudian membuli karakter assassination para pengkritiknya, itu seperti yang dilakukan oleh pemerintah komunis Cina terhadap para pengkritiknya, juga menggunakan buzzer. Nah, kemudian sekarang ini kan tumbuh komunistofobia. Saya jelaskan, komunistofobia itu apa itu, Kang? akan ketakutan kepada komunis, kekhawatiran kepada komunis, dan fobi terhadap komunis. Itu kan muncul karena masyarakat melihat ada Islamfobia, ada kelompok-kelompok yang anti-Islam di masyarakat, kemudian ada masyarakat terbelah. Nah, kami melihat ini ada sesuatu yang patut dicurigai, patut diatasi dengan baik. Nah, tetapi misalnya para pengolok-olok agama, para penghina agama, seperti di salah satu buzzer misalnya mengatakan bahwa santri-santri di Tasik itu anak-anak santri yang hafal Al-Quran itu calon teroris. Kemudian kemarin terakhirlah terbaru ada vandalisme di masjid. Ini kan menimbulkan persepsi begitu ya. Persepsi di masyarakat ini ada kelompok anti-Islam. Siapa anti-Islam dalam sejarah di Indonesia? Kelompok yang anti-Islam itu komunis. Di Amerika bisa berbeda setelah 9/11 misalnya, ada kelompok anti-Islam juga, tetapi kalau di Indonesia sejarah anti-Islam itu jejaknya itu bisa ditemukan di komunis, PKI. Nah, kemudian kita paham juga bahwa PKI itu ibunya kan PKC. Karena pada pemberontakan G30S itu dulu direstui oleh Mao Zedong, kalau kita lihat sejarahnya. Nah, jadi persoalan komunis ini tidak terhenti, tidak hanya mempersoalkan G30S, PKI, kemudian lebih diperkecil lagi persoalan film Kang Arifin Senur. Ini kan bukan itu peristiwa. Ada di balik itu ada peristiwa besar. Apa, Kang, peristiwa besar yang kemudian menjadi relevan begitu? Ini dalam tanda petik gerakannya masih eksis sampai hari ini dengan bentuknya misalnya komunikasi gaya baru tadi, Kang Adi Mas. Komunis gaya baru. Jadi ada ideologi ini memang tidak bisa terbuka ya, kita nggak tahu juga. Tetapi kalau kita lihat misalnya NU melihat, Muhammadiyah melihat, kelompok-kelompok kalangan intelektual juga melihat proses dibuatnya RUU HIP yang kemudian diganti RUU BPIP ini kan juga mengindikasikan ada sesuatu bau-bau komunis di dalamnya, karena di situ pertama mengangkat Pancasila untuk Pancasila yang versi 1 Juni. Padahal Pancasila yang menjadi dasar negara itu adalah Pancasila tanggal yang
resmikan tanggal 18 Agustus. 18 Agustus. Nah, sesuai bersamaan dengan konstitusi. Jadi yang diakui bangsa Indonesia ini kan Pancasila yang endingnya lah diproses diresmikannya sebagai dasar negara Pancasila yang 18 Agustus revisi dari Piagam Jakarta. Nah, sementara yang 1 Juni itu Pancasila yang masih artefak-artefak yang masih harus dibenahi. Nah, kemudian di dalam proses RUU HIP yang kemudian diubah itu juga ada kata-kata, pernyataan-pernyataan, ada pasal-pasal yang mengatakan bahwa pergantian kata-kata di dalam Pancasila, misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di situ versinya ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kan pasti mengganggu umat beragama. Apa maksudnya? Kemudian ini katanya untuk menguatkan Pancasila dan menguatkan lembaganya BPIP. Nah, padahal BPIP itu secara resmi mengatakan bahwa agama itu musuh Pancasila. Nah, kalau BPIP diperkuat, baru awal dilantik ketika itu sudah melontarkan pernyataan kontroversi itu ya, Kang ya, dan itu pernyataan BPIP loh. Iya, kepala yang terbaru. Ya, bukan pernyataan perseorangan. Dia resmi sebagai kepala BPIP menyatakan bahwa Pancasila musuh terbesarnya adalah agama. Nah, jadi kalau penguatan ini kemudian dalam persepsi masyarakat, terutama umat beragama Islam dalam konteks ini merasa, loh, kok ada sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya sebelum ini menyeruak menjadi kontraproduktif, kami mengingatkan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Persoalan komunisme ini kerikil. Memang kita bisa mengatasinya, tapi akan menjadi kerikil. Padahal kita ini dalam situasi krisis multidimensi, krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial di masyarakat, kemudian juga ada pandemi. Nah, untuk mengatasi semua persoalan ini kan kita harus bersatu, tidak boleh ada saling curiga-mencurigai. Nah, kalau unsur-unsur ini dibiarkan tumbuh, bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan bangsa secara bersama-sama? Kalau ada masalah saling curiga-mencurigai. Memang ada juga yang mengatakan bahwa kan ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang melarang komunisme, Leninisme, Marxisme. Saya bilang itu kan di Indonesia ini kan semua undang-undang itu hanya macan kertas. Semua bisa diabaikan. Contoh yang ada TAP MPR-nya juga kan KKN juga ada TAP MPR-nya dilarang juga. Tapi kan kolusi, korupsi, nepotisme makin tetap menggila. Nah, jadi bukan persoalan ada undang-undangnya atau tidak, tetapi ini secara bersama-sama kita harus mengatasi, menetralisir persoalan ini agar tidak menjadi kerikil, tidak mengganggu proses kita menyelamatkan Indonesia. Jadi kami itu kemarin hanya mengingatkan ini loh ada persoalan yang harus kita atasi dulu, yaitu ada perpecahan, ada saling curiga di masyarakat. Ini harus dikelarin dulu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Penegakan hukum. Jadi kalau orang yang menghina agama, menista agama atau seperti kemarin misalnya ada penusukan terhadap ulama, kemudian ada vandalisme di tempat ibadah. Ini harus ada tindakan hukum yang tegas. Jadi jangan dibiarkan dan jangan salah, Cak Ulung. Ini bukan persoalan kecamatan yang di Tangerang itu. Dan rentetannya ini seperti bergelombang begitu ya, Kang Adi? Bergelombang, ya seperti itu. Kemudian orang membangun persepsi sendiri. Tapi persoalan saya bahwa kasus-kasus ini jangan dianggap hanya problem di RT RW di kecamatan atau hanya di Tangerang. Ini kan dunia internasional kan juga melihat. Jadi kalau saya investor, saya mau investasi, bantu misalnya tokonya, warungnya Cak Ulung. Tapi di sekitarnya, di para tetangga itu ricuh melulu. Pasti saya kan juga nggak percaya. Nah ini juga ini jangan salah. Kemarin saya ngobrol dengan teman bisnis yang di luar, dia mengingatkan saya begitu. Saya juga kaget. Itu dia bilang, Pak Adi, itu jangan dianggap sepele. Kita ini kan melihat ada kasus itu, kemudian kita melihat ada bayangan umat yang pasti akan marah. Jadi kalau saya investasi di Indonesia, saya pasti akan selalu cemas. Tapi kalau sudah investasi, sudah terlanjur investasi untuk menjaga hal yang tidak diinginkan,
bisa tinggal menambah security. Tapi kalau yang belum kan daripada resiko begitu, mending kita tanam di Vietnam, nggak ada masalah sosial, nggak ada masalah konflik SARA dan lain-lain. Memastikan keamanan sebuah negara ya dalam konteks dinamis tidak begitu ada gejolak begitu ya Kang Adi ya. Iya, jadi ini kan cermin. Jadi jangan dianggap sepele persoalan-persoalan ini. Ini menyangkut masalah dilihat dunia internasional juga. Nah, jadi itu soal komunisme. Jadi komunisme itu kita jangan terpaku hanya G30S, kemudian apalagi kemudian dikecilkan dengan hanya persoalan film pengkhianatan G30S, karya Arifin Senur benar atau tidak, fakta atau fiksi. Ini kan ada rentetan panjangnya. Ada peristiwa tahun 48, ada kemudian ada konflik-konflik di sepanjang itu. Ada pertarungan intelektual, ada gontok-gontokan, ada pembunuhan ulama, ada penistaan terhadap terutama tokoh-tokoh NU dan lain-lain. Ya, apalagi pelakunya sebentar ketika terungkap begitu langsung dinyatakan orang gila begitu ya Kang ya. Nah, itu dia, makanya menurut saya ini jangan sepelekan persoalan ini. Penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku ini pertama bisa menerapkan di dalam negeri, tapi juga bisa memberi gambaran kepada dunia luar bahwa di Indonesia ini aman, tidak ada persoalan SARA meskipun multi etnis, multi agama, tapi hidup baik-baik aja sehingga orang mau dagang di sini itu kan enak. Nah, jadi itu persoalannya. Nah, kemudian mengenai masalah ini kan juga diangkat kembali wacana Gus Dur. Iya. Waktu itu Kang yang kita ingin tanyakan, karena pada saat awal pemerintahan ini, selagi kita berdiskusi dengan mantan juru bicara Presiden Gus Dur, ketika awal pemerintah kalau kita ingatkan waktu itu mewacanakan pencabutan TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang larangan beberapa paham yang berafiliasi ke komunis gitu. Ini kan belum terjelaskan Kang. Boleh diceritakan lebih detail Kang? Ya, jadi dari kasus ini ada yang ngomong kan, saya ngomong seperti tadi itu. Loh, Mas Adi, Anda ini kan dulu juru bicara Gus Dur, orang dekat Gus Dur. Gus Dur sendiri kan sudah mau mencabut TAP MPRS soal pelarangan itu. Kenapa Anda bersikapnya berbeda? Nah ini waktu itu Gus Dur kan baru pemerintah. Ini latar belakang soal wacana TAP MPR pencabutan itu ya. Pertama bahwa ini wacana cara Gus Dur membaca, ingin penjelasan situasi sosial politik di masyarakat, geopolitik dalam negeri yang terbaru seperti apa. Karena ketika Orde Baru tumbang, ini kan kita tahu, kemudian muncul ada 3 kelompok. Pertama kelompok Orde Baru, kemudian ada kelompok yang menentang Orde Baru. Nah, yang menentang Orde Baru itu ada 2. Satu memang kelompok demokrasi kayak kita ini, kelompok pro demokrasi. Tapi juga yang benci Orde Baru kan juga ada kelompok-kelompok komunis itu. Nah, Gus Dur untuk mengecek ini, dia keluarkan wacana, saya mau cabut TAP MPRS. Ingin lihat petanya seperti apa, karena Gus Dur orang NU kan paham betul, pernah menjadi korban penganiayaan luar biasa dari komunis, dari PKI. Dia ingin membaca seberapa besar sih kekuatan itu. Nah, ketika Gus Dur keluarkan wacana itu kan kemudian muncul suara-suara. Nah, kemudian Gus Dur membaca mana yang Orde Baru, mana yang pro komunis, mana yang di tengah-tengah itu. Sehingga dengan demikian Gus Dur paham. Karena ini bukan keinginan Gus Dur mau mencabut ya. Karena waktu itu kan Gus Dur presiden. Di parlemen juga punya partai pendukung, terutama pada PKB. Kalau ada kehendak Gus Dur untuk mencabut itu, pasti dia akan menugaskan orang-orang dari partainya, dari PKB untuk memperjuangkan pencabutan itu. Dan Anda tahu nggak ada itu ya Kang ya? Itu sama sekali kan nggak ada. Gus Dur nggak pernah memerintah, Gus Dur hanya ngomong wacana aja. Jadi untuk ngetes saja, untuk membaca situasi apa yang terjadi. Karena instrumen politik presiden waktu itu juga tidak digerakkan untuk betul-betul melaksanakan pencabutan. Jadi ini hanya untuk wacana aja. Karena bagi Gus Dur itu penting ya penjelasan ini, karena dia kan pemimpin politik, pemimpin sosial, pemimpin keagamaan dan lain-lain. Sebagai presiden di Indonesia kan kepala negara, jadi memimpin secara menyeluruh. Jadi kalau dia bisa membaca paham siapa saja yang ada di dalam pemerintahannya,
petanya, jadi kebijakannya juga bisa lebih enak. Jadi setelah tahu medannya, jadi cara memerintahnya juga gampang. Jadi untuk ngetes itu aja. Nah kalau saya sendiri kan lebih percaya kepada ideologi itu tidak bisa dibunuh, tidak bisa dihentikan karena ini Ya, akan jalan tetap hidup ya. pikiran, tetap hidup. Nah waktu itu kan Gus Dur mengatakan bahwa sebetulnya di TAP MPRS itu juga ada bahwa kalau marxisme, leninisme, komunisme itu kalau dipelajari di kampus-kampus nggak ada masalah. Ya. Nah tapi karena TAP MPRS itu terlalu kuat bunyinya pembubaran komunis, pelarangan marxisme, leninisme, seolah-olah mempelajari di kampus juga nggak boleh. Ya. Nah ini yang salah. Sebetulnya nggak ada masalah kita pelajari untuk mengenal karena kita mengenal musuh kan kata Sun Tzu itu lebih bagus dibandingkan dengan tidak mengenal. Kayak sekarang ini kita punya musuh COVID, kita nggak tahu makhluknya kayak apa. Iya, bentuknya seperti apa kita nggak ngerti. Akhirnya ketakutannya nggak jelas. Nah maksudnya kalau ini jelas, kalau misalnya ada orang yang orientasi ideologinya komunis, marxis, nggak ada masalah. Dalam pikiran saya, dan itu juga yang sama dengan Gus Dur. Kita semua lah kelompok pro demokrasi kan nggak ada masalah orang berideologi apa saja. Tetapi kalau dia bertindak melanggar hukum, melanggar undang-undang, ya harus ditindak. Jadi ketika kalau hanya berpikir ya nggak ada masalah, apa salahnya sih orang bermimpi berpikir. Tapi ketika memaksa pikirannya kepada orang lain dengan cara-cara melanggar hukum, ini memang harus dihukum. Nah, jadi gitu Cak Ulung kira-kira soal ini, soal komunisme. Oke, Kang, kalau kita ngomong seperti yang tadi Kang Adi ulas soal komunis gaya baru dan kita kaitkan Tentara Nasional Indonesia ya sebagai institusi yang kemudian mandatorinya adalah menjaga pertahanan negara ya, kedaulatan negara, dan memastikan bahwa negara ini steril dari tindakan-tindakan yang mengancam kedaulatannya. Saya ingin tanya Kang, kalau menurut Anda dalam kondisi yang seperti ini menghadapi sebut saja misalnya ada indikasi ada komunis gaya baru, fungsi pertahanan yang harus dijalankan TNI. Ini seperti apa Kang? Belajar dari fakta-fakta sejarah sebelumnya tentunya, Kang Adi. Kalau TNI itu kan pertahanan negara. Sedangkan yang kita bicarakan tadi ini soal ketertiban masyarakat. Jadi kalau tentara ya kalau ada infiltrasi dari luar itu urusannya TNI. Yeah. Nah, karena berbeda dengan angkatan bersenjata di Turki ya, kalau menyimpang dari dasar negara, tentara sah secara undang-undang untuk mengambil alih kekuasaan. Nah TNI kan tidak diberi kewenangan itu karena kita sudah masuk ke era demokrasi. Nah jadi kalau soal ini sih harus sepenuhnya berada di tangan kepolisian. Yeah. Kalau ada masalah, misalnya ada tindakan-tindakan polisionil, ada perlawanan bersenjata, baru mengajak TNI. Jadi kalau untuk ketertiban masyarakat, soal ideologi dan lain-lain itu sebetulnya di polisi. Artinya sejauh ini TNI belum perlu untuk kemudian menindaklanjuti adanya indikasi gerakan komunis gaya baru tadi itu, Kang Adi? Itu memang di luar kewenangan TNI. Ini sudah, kalau TNI masuk malah jadi masalah besar. Nah jadi karena itu kalau saya ingat dulu kenapa Gus Dur akhirnya resmi memisahkan Polri dari TNI dengan SK Presiden. Nah sebetulnya kan untuk menetralisir persoalan ini, karena di negara demokrasi ini kalau kehidupan masyarakatnya clear, kehidupan politiknya bagus, ini pemerintah itu bisa menjalankan roda ekonomi dengan lebih nyaman. Masyarakat juga akan lebih tentram karena perintah konstitusi kepada penyelenggara negara ini kan mensejahterakan kehidupan umum, kehidupan rakyat, melindungi masyarakat, kesejahteraan masyarakat bangsa. Nah, jadi kalau ada persoalan-persoalan yang mengganggu hubungan masyarakat, kalau dalam bahasa lama itu SARA, ya ini harus ada tindakan yang tegas. Karena kita nggak bisa dengan masyarakat multi etnik membiarkan konflik-konflik di masyarakat terus berkembang seperti sekarang ini. Terjadi polarisasi di mana-mana, orang saling curiga,
Dan berkepanjangan ya Kang ya. Berkepanjangan, kita kira kan ini soal pilpres, soal pilihan, tapi kan faktanya enggak. Sampai sekarang Ya. pilpresnya udah lewat kapan, presidennya Tetap saja ya. lawannya kayak dulu yang berseteru antara Prabowo dan Jokowi sudah bersatu, tapi kan di masyarakat belum. Ya. Nah ini karena infiltrasi kelompok-kelompok yang kita anggap ya ini bagian dari gaya komunisme baru, masuk itu infiltrasi. Apa tujuannya ya kita nggak tahu, mungkin mereka punya tujuan yang lain. Jadi kami itu tugas kita adalah mengingatkan pemerintah bahwa persoalan ini serius. Ya. Jadi kalau ente nggak bisa menyelesaikan persoalan ini, bagaimana menghadapi COVID yang harus ada kebersamaan di masyarakat, bagaimana menjalankan stimulus ekonomi bisa berjalan atau menjalankan kembali roda ekonomi agar krisis ekonomi ini bisa lewat. Ini kan perlu kebersamaan. Kemudian kembali ke masalah politik di kita ya. Ya. Jadi ini terkait dengan TNI. TNI itu kurvanya kan naik turun di masyarakat itu. Pernah menjadi sangat dicintai oleh masyarakat ketika dalam perang kemerdekaan misalnya. Tentara perlawanan terhadap penjajahan itu masuk ke kampung itu sudah menjadi orang kampung, dijamu orang kampung, supaya aman, diamankan sehingga bisa bersatu dengan rakyat. Itulah sebabnya sistem keamanan kita, sistem keamanan semesta bersama rakyat. Nah kemudian sampai selesai, kemudian merdeka. Nah di masa Orde Baru muncul masalah dari TNI ini ketika Soeharto menduifungsikan TNI. Nah setelah reformasi kan fungsi itu dicabut. Nah kemudian langkah Gus Dur yang adalah pertama kan menetralisir TNI ini. Jadi bacaan kita, bacaan kami Gus Dur, bahwa kalau TNI berpolitik masuk bersama-sama sipil, itu kalau ada konflik-konflik politik itu akan melibatkan organisasi bersenjata. Akan menimbulkan kekerasan yang tidak perlu, padahal konflik politik di dalam demokrasi kan hal biasa. Saya bisa berbeda pendapat dengan Cak Ulung. Sepanjang ini kan kita debat-debatan, tapi kalau kita sesama punya senjata nih, tembak-tembakan seperti kejadian di beberapa daerah antara polisi dan tentara. Jadi kalau kita kan paling berantem, selesai urusan, berarti didamaikan. Tapi kalau sudah bersenjata, konfliknya itu akan mengeras. Nah itu sebabnya untuk menghindarkan bias di TNI, Gus Dur menggunakan cara yang sangat elegan. Dia tentu saja setelah ngobrol dengan tokoh-tokoh yang lain kemudian muncullah konsensus soal pemisahan TNI terutama dari unsur politik. TNI aktif tidak boleh masuk ke ranah politik. Sudah pensiun dipersilakan. Tetapi kan tetap masih ada batasan-batasan mana yang layak ditempati oleh TNI Purnawirawan, mana yang aktif. Nah, tetapi persoalannya kan kalau sudah Purnawirawan ada pertikaian tidak masalah. Tapi kalau masih sesama menjabat, bias kepentingannya kuat ya Kang ya. Bias kepentingan kuat, kemudian ada konflik di antara mereka, ini akan berbahaya untuk keamanan negara, untuk politik negara. Misalnya contoh nih, kalau saya presiden, ada 3-4 jenderal merasa layak menjadi panglima, kan pasti saling menjelekkan, saling siapa yang bisa menjilat presiden itu nanti melakukan langkah-langkah politik ya, langkah-langkah politik, kemudian bikin suasana seolah menjadi mendramatisir suasana sehingga dia bisa terpilih sebagai panglima. Nah, kasus-kasus macam itu di masa lalu ada, bukannya tidak ada. Pertarungan antara jenderal untuk mengambil hati Soeharto itu ada. Ada konflik, kita misalnya dulu pernah mendengar konflik antara LB Mudani dengan Sudarmono, atau dengan antara tahun 74 antara Sumitro Pangkop Kamti dengan Ali Murtopo, sehingga menimbulkan konflik dua jenderal ini.
Caulung, Ya. itu melahirkan demonstrasi, kemudian ada penyusupan, kemudian lahirlah Malari. Ya. Petaka 15 Januari. Nah ini pertarungan dua jenderal itu bahayanya. Nah Gus Dur untuk menetralisir suasana ini, kemudian membuatlah konsensus agar tidak ada perebutan pangkat, perebutan jabatan di antara para jenderal, dan tidak menampakkan juga dominasi TNI Angkatan Darat. Maka dibuatlah siklus perputaran rotasi Panglima ya. Rotasi Panglima TNI. Jadi darat, laut, udara, darat, laut, udara. Jadi kalau habis darat misalnya nanti laut, habis laut nanti udara, nanti dimuter sirkulasi, sehingga kalau Caulung dari Angkatan Darat nih jadi Panglima, saya di Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut. Oh nanti setelah Caulung pasti saya. Ya. Jenderal pesaingnya Caulung di Angkatan Darat pasti udah nggak tertarik juga, karena ini jatah, ini rotasinya bagiannya itu, bagiannya Angkatan Laut, jadi nggak bisa masuk. Nah, sehingga dengan demikian mengeliminir pertikaian di internal TNI kan. Kemudian juga kecemburuan antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Udara yang tidak pernah menjadi petinggi itu juga hilang. Jadi kan ada mentang-mentang Angkatan Darat besar, terus dia berkuasa menguasai kita, mengkooptasi Angkatan Laut, mengkooptasi Angkatan Udara. Nah, soal ini diselesaikan oleh Gus Dur dengan cara rotasi kepemimpinan di TNI. Iya. Nah, sehingga relatif aman. Kemudian Megawati juga masih melanjutkan rotasi ini, mekanisme ini. Kemudian SBY selama 2 periode juga mengikuti rotasi ini. Nah, kemudian menjadi masalah kan ketika Joko Widodo menjadi presiden, nah komitmen ini, konsensus ini dilanggar ketika habis Pak Muldoko. Pak Muldoko langsung Pak Gatot ya. Angkatan Darat kan, terus Pak Gatot Angkatan Darat lagi. Nah, waktu itu saya sudah ingatkan, ini pasti di seputar presiden nggak ada yang mengingatkan soal ini, karena Joko Widodo kan nggak paham soal konsensus, sejarahnya juga bagaimana situasinya. Mungkin orang menginteriknya bahwa itu tidak ada di undang-undang, jadi boleh tetap kewenangan presiden. Nah kan nggak begitu mengatur negara, hanya karena nggak ada di undang-undang kemudian boleh diterabas. Karena Caulung kalau kita perhatikan nih, di seluruh negara di dunia itu selalu diatur oleh 2 undang-undang. Pertama undang-undang tertulis, yang kedua undang-undang tidak tertulis. Ya, yaitu aturan yang mengikat tapi tidak tertulis ya Kang. Konsensus, iya, ada etika juga kan, ada moralitas juga. Kayak misalnya kalau Caulung nih, Panglima atau petinggi menteri, kemudian mobilnya berhenti terus kencing di jalan, kan nggak ada masalah juga, nggak ada yang melarangnya. Tetapi kan secara etika ini nggak benar. Nah jadi hal semacam itu, maksudnya nggak paham sih. Iya. Nah kemudian, tapi ini Kang, saya ingin bertanya kepada jenengan, kan paham ya tentang soal keputusan Gus Dur ketika itu melakukan pemisahan antara TNI dan Polri. Kalau jenengan amati sejauh ini beberapa puluh tahun, evaluasinya seperti apa, Kang? Apakah kemudian cita-cita besar dari tujuan pemisahan antara TNI dan Polri itu sudah on the track begitu? Nah, ini kan duet nih antara TNI dan Polri, itu 2 hal yang separalel lah. Jadi Polri untuk kemasyarakatannya, TNI untuk keseluruhan ketahanan negaranya. Jadi waktu itu kan kalau TNI-nya sudah clear, dengan rotasi itu, dengan komitmen konsensus semacam itu jalan. Nah, ada satu hal yang di TNI itu yang belum disampaikan waktu saya ngobrol sama Presiden. Terus ada satu hal lagi yang belum kita sampaikan kepada teman-teman di TNI. Jadi maksud saya begini, kalau Panglima TNI-nya dari Angkatan Darat, maka Kepala Staf Umumnya boleh dari siapa saja. Tapi kalau Panglima TNI-nya dari Angkatan Laut atau dari Angkatan Udara, itu Kepala Staf Umumnya, karena Angkatan Darat paling besar, dari Angkatan Darat. Sehingga nggak ada masalah juga, tetap bisa koordinasi. Nah, jadi kalau ini sudah selesai, kemudian apa sih tugas polisi? Waktu itu kita pisahkan dengan tujuan agar polisi itu menjadi bayangkara demokrasi.
mengawal demokrasi. Karena kita sedang berjalan menuju ke arah demokrasi yang benar. Karena demokrasi sebelum ini kan demokrasi yang nggak jelas, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila, kemudian demokrasi di era reformasi ini. Reformasi. Perlu pengawalan penegak hukum yang berintegritas. Jadi salah satu syarat kita masuk demokrasi itu kan adalah adanya persamaan setiap warga negara di hadapan undang-undang. Oh, iya, benar, undang-undang. Jadi ciri demokrasi kan kalau Cak Ulung bersalah ya harus ditindak. Iya, siapapun itu. Siapapun itu, ini sudah persamaan. Jadi kalau hak milih, hak dipilih itu kan ada haknya. Itu harus dilindungi. Cara melindunginya kan ada penegakan hukum yang jelas. Iya. Nah, kemudian mengawal proses demokrasi. Jadi waktu itu selain menjaga Kamtibmas, polisi itu juga mengawal demokrasi dalam pengertian karena ini kita baru belajar. Misalnya saya bersaing dengan Cak Ulung nih, jadi bupati. Ya. Saya punya banyak uang. Saya bisa menyuap kiri kanan. Kemudian saya bisa memainkan KPU. Ini polisi harus bertindak ini. Ya. Artinya ini urusan dari penjelasan Kang Adi tadi, kita bicara evaluasi pemisahan TNI dan Polri, yang paling berat adalah penegakan hukum ya, Kang Adi ya. Sejauh ini yang masih belum berjalan sesuai dengan target dan tujuan pemisahan itu sendiri. Ya, memang sebetulnya yang lebih luasnya, yang lebih filosofisnya itu adalah menegakkan keadilan. Mendekatkan keadilan. Ini yang belum ada, menegakkan keadilan. Nah, jadi kalau polisi itu menjadi bayangkara demokrasi, dia mengawal orang perbedaan pendapat, Anda mengawal demonstrasi, kemudian mengawal pemilu sehingga yang bertarung jujur, permainannya juga fair. Pasti akan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang juga jujur, yang juga fair, yang juga menghormati demokrasi. Nah, kalau persaingan kayak pilkada kayak sekarang ini, main uang, main segala macam, main dengan KPU, menyuap KPU, hasilnya kan pasti juga berantakan, pasti orang yang nggak benar. Ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan publik yang sifatnya indikasi-indikasi atau pernyataan-pernyataan itu kemudian menjadi fakta hukum begitu ya, ada yang terungkap, menerima suap dan segala macamnya ya Kang Adi ya. Nah, Oke, Kang, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, saya melontarkan beberapa pertanyaan. Kita sapa terlebih dahulu karena di dalam ruang virtual ini ada banyak peserta begitu Kang. Kita sapa ke kawan-kawan yang bergabung, yang ingin menyampaikan pertanyaannya silahkan. Bisa chat terlebih dahulu, sebutkan nama, nanti kemudian kita beri kesempatan. Dipersilakan kawan-kawan yang ingin bertanya. Registrasi dulu ya, silakan. Ya, coba kita baca terlebih dahulu. Oke, Bang Idam, silakan Bang Idam. Ya, Bang, terima kasih. Siap. Atas waktunya. Ini Bang, saya mau bertanya simpel sedikit aja. Banyak orang itu sekarang beranggapan bahwa September itu memang sengaja atau memang sudah di-setting isunya bahwa isu PKI setiap September. Itu bagaimana Bang menjawabnya? Di satu sisi memang kita harus mewaspadai bahaya laten komunisme, tapi di sisi lain ada persepsi bahwa setiap September pasti isu yang dimainkan soal PKI. Nah, ini bagaimana kalau menurut Bang Adi Mas Abdi sendiri? Terima kasih Bang. Oke, cukup Kang Idam. Ya, itu pertanyaannya Bang Idam. Ini sepertinya kalau isu komunisme atau PKI hanya di September seperti musiman begitu Kang Adi. Di sisi lain tadi seperti yang Kang Adi sampaikan bahwa soal ideologi nggak akan pernah mati gitu ya. Kalau Kang Adi tadi menyebutnya KGB, komunis gaya baru. Kalau pendapat Kang Adi seperti apa Bang? Dari pertanyaan menurut saya sih nggak ada masalah. Kita mengingat hal buruk ini kan agar tidak terulang kejadian semacam ini. Jadi mengingatkan kayak nggak ada salahnya juga kan kita memperingati kematian orang tua kita, kematian saudara kita. Kematian diperingati, kita doakan agar kita lebih mengingatkan kita kepada kematian, agar kita lebih waspada, lebih bijaksana.
Juga demikian hal yang baik kan diperingati agar itu terus tumbuh kembali menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, cuma memang caranya itu berbeda. Kayak contoh lah, merayakan kemerdekaan kan itu juga penting, bahwa kita berjuang kemudian kita merdeka, mari kita syukuri, kita jalankan perintah tujuan kemerdekaan. Nah, kalau peristiwa G30 ini peristiwa kelam bangsa ini yang hampir menjerumuskan kita kepada pertikaian perang saudara, menjerumuskan kita dalam kegelapan. Ya, kita ingatkan bahwa ini loh hari yang traumatik bagi kita. Maksudnya kan agar kita nanti ke depannya lagi itu lebih waspada agar hal semacam ini tidak terjadi. Apa sih kenapa terjadi G30S, gerakan 30 September itu kan prosesnya kan tidak satu hari satu malam seperti yang kita nonton di film aja, kan prosesnya panjang, mulai tahun 48, kemudian ada pemilu, ada kemudian 66, ada Nasakom, dan kemudian ada pergerakan-pergerakan politik, kemudian puncak dari situ 30 September. Nah, yang saya sayangkan adalah 30 September itu diperingati, kemudian mengingatkan kembali kepada komunisme, bahayanya, tapi terbatas hanya dalam konteks film G30S itu. Padahal bukan itu ya, Kang, yang prinsip ya, Kang. Film itu benar atau enggak, itu kan enggak penting sebetulnya. Yang penting itu adalah nilai-nilai kenapa muncul peristiwa itu, dan yang semacam ini yang harus kita kikis. Bukan hanya setiap September kita membahas soal film, soal ini benar atau tidak ini pentingnya diputar bersama atau tidak, begitu kan? Bukan itu yang betul. Iya. Jadi dibalik itulah, seperti kita lah misalnya kalau umat Islam setelah selesai bulan puasa kemudian Lebaran pulang kampung. Nah, kita kan begitu pertengahan puasa ada sibuknya pulang kampungnya. Sehingga konsentrasi manfaat apa yang harus dilakukan, apa yang pesan-pesan agama dalam bulan puasa itu kan kemudian hilang, menyiapkan kita untuk itu. Nah, maksudnya kan nggak begitu lah. Kita tetap menjalankan ini, kita mengingat ini ada peristiwa kelam, jangan sampai terjadi. Apakah kemarin itu ada peristiwa-peristiwa yang bisa memuncak kepada suasana G30 atau tidak? Kalau tidak ada, kan kita alhamdulillah kemudian tanggal 1-nya kan kita merayakan juga kebanggaan terhadap Pancasila 1 Oktober hari ini. Jadi ada 2 hari yang berdekatan tuh, 30 September. Itu hari kelam, tapi 1 Oktober munculnya kembali matahari. Jadi bersamaan setelah ini hari yang kelam ini kita peringati selesai, langsung kegembiraan kembali bahwa alhamdulillah kita punya Pancasila sehingga bisa menyatukan kembali bangsa ini, merekatkan kembali. Sehingga bangsa ini tidak terganggu lagi oleh persoalan-persoalan ideologi. Oke. Kang Idam ada feedback, Kang? Nyambung, Bang. Ya, silakan. Iya, tadi menarik tuh Mas Adi bilang bahwa Neo PKI itu mungkin terkonfirmasi saat ini dengan adanya buzzer-buzzer yang kerjaannya mengolok-olok agama, ulama, bahkan menghina agama Islam. Itu bisa nggak mungkin dikatakan inilah denyut atau Neo PKI yang sudah bisa dicium baunya gitu, Bang. Ya. Oke, mungkin saya perkuat dengan pertanyaan saya, Kang Adi. Apa yang dimaksudkan Kang Idam tadi itu, kalau misalnya waktu itu kan angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh dan petani, kalau hari ini kan dalam era teknologi, gadget, bentuk gerakan politiknya adalah buzzer begitu, Kang Adi. Kalau menurut pandangan Kang Adi seperti apa? Menyambung dari pertanyaan Kang Idam tadi. Ya, jadi saya melihat sih ini terorganisasi, buzzer-buzzer terutama yang mengolok-olok agama, ini kan seragam nih. Kemudian ada sandi kata kadrun. Kadrun ini kan sandinya komunis untuk menghina umat beragama Islam. Kadal gurun maksudnya. Jadi agama yang dari gurun. Jadi kadrun. Ini spesifik istilah yang digunakan oleh komunis. Nah, tetapi apakah mereka itu merupakan cerminan dari komunis gaya baru? Ini harus ada pendekatan hukum. Jadi harusnya kan polisi menangkap orang-orang seperti ini karena faktanya ini orang ini mengganggu stabilitas stabilitas dan soliditas masyarakat. Terjadi fragmentasi di masyarakat.
kayak contoh misalnya kasus yang sudah diadukan ke, yang saya baca ya di berita, Denny Siregar ketika menuduh santri-santri kecil yang hafiz Quran di Tasik itu dari pesantren itu calon dianggap teroris gitu calon ya. teroris. Ini kan nggak pernah diproses. Saya bilang coba salah satu kasus nih kayak Denny ini diproses. Kemudian diteliti 5 tahun terakhir ini dia bergaul dengan siapa saja. Apakah pernah ke negara komunis? Iya. Kan Afiliasinya itu kemana saja begitu kan? harus dibuka. Baru kita tahu bahwa oh ini ternyata bukan, ini hanya karena kegenitan. Kan bisa kejadian begitu. Tapi kan ini harus diproses dulu. Iya. Sehingga kalau tidak diproses, orang melihat wah jangan-jangan ini bagian dari mereka yang pembenci Islam. Nah, tapi satu hal yang tadi saya sudah singgung juga, kalau muncul Islamophobia, kalau muncul kelompok orang yang tidak menyukai Islam, itu di kalangan Islam pasti akan masuk ke dalam komunistofobia. Karena pengalaman sejarahnya kan begitu. Ini yang suka mengolok Islam ini cuma komunis, berarti ini komunis. Itu persepsi bisa seperti itu, tapi soal kejelasannya harus ada penegakan hukum masuk ke situ. Karena gini, Caulung, ada pertentangan di India misalnya, pertentangan Hindu dengan Islam. Tapi hanya pertentangan wilayah, kemudian terjadi perang besar, kemudian melahirkan Pakistan. Di Pakistan ada perang juga melahirkan Bangladesh, agama berbeda. Tapi di antara mereka kan tidak pernah mengolok-olok agama. Kalau perang ya perang berbeda. Pure politik begitu ya. Pure politik. Kayak di Israel yang sangar itu, dia tidak suka kepada Islam wilayahnya, dianeksasi, disikat, ditembak. Tapi Yahudi itu tidak pernah mengolok-olok agama, mengkadrun-kadrunkan dan di para ulama Indonesia di situ. Kecenderungan diksi-diksi yang mengarah pada dalam tanda petik Islamophobia menguat begitu ya Kang ya. Iya betul. Jadi kalau ada Islamophobia pasti akan muncul komunistofobia. Nah kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi fakta. Akan menjadi fakta kekuatan bahwa ada kelompok komunis, ada kelompok Islam. Nah ini kan berbahaya untuk kita, untuk bangsa ini. Karena itu mumpung ini masih jadi persepsi, ditegaskan, diselesaikan melalui jalur hukum, tindakan. Jadi kalau misalnya orang sembarangan nuduh komunis kepada seseorang untuk menjatuhkan, ya diproses juga, dilihat apakah ini punya fakta enggak, betul orang itu komunis atau tidak. Dan sebaliknya kalau orang menganggap ini teroris, kemudian ini yang menjelek-jelekan agama, mengolok-olok agama, diperiksa juga dong. Ini ada indikasi komunisnya atau tidak. Jadi semua diselesaikan lewat hukum. Jadi jangan dibiarkan persepsi di masyarakat itu bertabrakan, karena kalau persepsi sudah bertabrakan di masyarakat, itu tinggal menunggu waktu aja untuk tabrakannya secara fisik. Kalau itu sudah terjadi ya menjadi kontraproduktif bagi kita semua. Kang Idam, udah cukup? Sudah cukup, tapi tadi saya tahu bahwa bahasa karbon itu bahasa-bahasa PKI dulu gitu. Iya, dulu gitu. Ada penanya lain? Kawan-kawan silakan di chat namanya, nanti akan kita tunjuk. Izin Komandan. JMSI Banten. Kang Zaki ya? Selamat sore Silakan, Komandan. Nah, ini komandan saya nih, Bang Adin. Ya, silakan, Kang. Bos Jaki. Nggak dibuka fotonya karena kalau di laptop ini susah nih gitu. Komandan, ini saya ingin tanya aja lebih jauh dari itu kan. Presidium kami ini kan di Surabaya kemarin kan terusir dan di beberapa daerah kan terusir kan dengan gaya pola-pola sama ya. Seperti pola PKC, pola PKI gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, maksud saya, seberapa besar sih kekuatan, kan Pak Gatot ini kan kalau sebelumnya ini kan cukup membumi di tentara kan, di Kopassus, bahkan di Kopassus kan dia kan ikut mengambil baret merah kan dia daftar sendiri kan, artinya setelah jadi ikut proses lah. Dia tidak hanya penghargaan begitu saja, tapi dia ikut berlumpur-lumpur dan lain sebagainya kan, kira-kira seperti itu. Nah, jangankan itu, artinya ketika ada tentara yang kemarin tersenggol
dan itu masih jadi perdebatan, itu kebakar itu di Ciracas kan kantor polisi Ya. kan. Itu. Hanya mendapatkan kabar saja padahal itu ya. Maksud saya sejauh mana sih kekuatan Pak Gatot ini ketika atau siapapun jenderal setelah dia pensiun dia lepas begitu aja sebagai sipil atau dia masih punya hubungan-hubungan yang erat dengan orang-orang di dalam yang mungkin dulu banyak juga kader-kadernya kan. Artinya gini, simpul ketika dia dikatakan kata-kata yang tidak bagus itu kan sebenarnya itu menyakitkan. Jangankan orang lain gitu kan. Saya saja sebagai teman presidium kami atau teman Bang Adi kan menyakitkan kan kira-kira gitu. Oke. Gimana Bang Adi? Oke, Ya. Kang Zaki bisa direspon Nah, Kang Adi? Itu. Ya, jadi gini, Bos Zaki. Jadi ini kan kami ini kan prosesnya juga cukup panjang. Mula-mula kan kelompok-kelompok pemikiran, aliran dari berbagai agama mempunyai pemikiran soal kemaslahatan bangsa, keprihatinan terhadap masa depan bangsa ini. Kemudian berkumpullah, ini diinisiasinya itu di rumahnya Pak Rizal Ramli ini, kemudian muncul kami. Yeah. Nah kami ini dari memakai masuk dalam berbagai pemikiran itu, kemudian mengolah persoalan-persoalan bangsa, kemudian kita komit bahwa kita gerakan moral hanya menyampaikan apa yang kita temukan persoalan bangsa, kemudian kita sampaikan kepada penyelenggara negara. Jadi tugas kita hanya sebetulnya sih dari maklumat, kemudian tuntutan kami itu kan intinya adalah para penyelenggara negara lakukanlah pekerjaan sebagaimana tugas konstitusi yang ditugaskan oleh konstitusi. Jadi DPR, legislatif apa tugasnya menurut konstitusi lakukan, eksekutif apa tugasnya sesuai dengan konstitusi lakukan. Nah, sudah gitu kan gerakan ini juga non violence, anti kekerasan, kita damai. Jadi disitulah di tempat siapapun di situ tetap harus tabah karena kita ingin menyelamatkan Indonesia, maka cara-caranya juga harus damai, bahwa menyelamatkan negara sebesar Indonesia ini memang tantangannya besar, Cak Zaki. Jadi ini masih mending cuma ditolak-tolakin di beberapa daerah, dan itu memang sebetulnya sih sedikit. Nah di masa lalu kan kakek moyang kita menyelamatkan Indonesia dihujani peluru, dihujani mortir. Dan mereka nggak ada masalah. Saya bilang ini baru di orasi doang itu ya nyatanya ini aman-aman aja, baik-baik aja. Oke. Tapi menyambung pertanyaannya Kang Zaki tadi belum terjawab itu, Kang Adi, soal kekuatan atau kedekatan dalam tanda petik kader-kadernya yang sampai saat ini menjadi petinggi aktif. Ini kan begini, ini kan kita juga komunikasi dengan Jenderal Gatot ini. Karena kita sudah melebur menjadi kami, maka harus ikut, tidak boleh egois egonya ke situ. Dan ini juga konsekuensi orang seperti Pak Gatot juga kan harus menenteramkan para pendukungnya. Adi Masari juga harus bisa menenteramkan, Zaki nggak boleh gampang tersinggung. Artinya nggak kebayangkan, Komandan, nggak kebayangkan bagaimana Jenderal Gatot untuk menetralisi kader-kadernya yang ada di tentara supaya tidak terjadi kerusuhan. Nah, itu dia kan, kita juga melakukan itu, netralisasi, semua kan punya pengikut kayak Pak Din, tapi kita tetap non violence karena memang ada kecenderungan begini, ada memancing kemarahan terutama, bukan kemarahan, kalau kami kan para deklaratornya sih sudah biasalah, sudah belasan tahun menggeluti masalah ini. Tapi kan para pendukung kan belum paham juga. Nah memang ada upaya, saya melihat ada upaya-upaya agar para pendukung kami itu bergerak terpancing secara fisik. Nah kalau misalnya di Banten Zaki terpancing kemudian melakukan sesuatu, ini kemudian ditindak, wah ini penggemarnya Adi Masardi nih, Adi Masardi tangkap. Itu kan kita melihat itu Pak Zaki. Jadi kita menahan diri, yang penting kan Indonesia ini selamat, bukan kita yang selamat.
Karena itu kita harus jaga. Nah mungkin memang pertama kan kita juga aneh, kita komitmen dengan cara anti kekerasan dengan damai menyampaikan kepada prosesnya, juga menyampaikan kepada penyelenggara negara, kok ditakuti, apa yang ditakuti, kecuali kalau kita buat gerakan dengan kayak Iqbal misalnya punya 5 juta buruh, itu bolehlah kita kan menyampaikan. Nah tapi satu hal yang penting dari kami itu, Zaki dan teman-teman Caulung, kita kan dari kajian kita ini, kita tidak underestimate bahwa ini tidak mampu loh. Kita hanya melihat dia tidak tahu tugas konstitusinya. Artinya meluruskan begitu ya Kang ya? Meluruskan, ya mungkin kayak pandemi, kayak persoalan-persoalan yang lain, presiden itu, eksekutif itu mungkin tidak tahu tugas konstitusinya. Contoh nih, ketika pandemi, kemudian masyarakat harus, anak-anak sekolah harus secara daring, itu yang punya gadget. Kemudian banyak di rumah, memerlukan banyak listrik. Nah, Menteri BUMN, Menteri Telekomunikasi tidak paham tugas konstitusinya, kan dia harusnya bergerak menurunkan harga pulsa, harga internet, sehingga masyarakat bisa tertolong, listrik misalnya diturunkan. Nah, menteri-menteri ini karena dari pantauan saya, dia nggak paham karena mungkin dia cita-citanya juga bukan menteri. Kalau menteri itu tugas politik kan, punya tugas politik. Harusnya bisa langsung masuk ke situ, begitu juga presiden. Nah, kemudian kita mengingatkan bahwa tugas konstitusi kalian ini sesuai dengan konstitusi, mensejahterakan rakyat, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan bangsa, itu yang penting, jalankan itu. Jadi ketika muncul pandemi, muncul krisis ekonomi, yang harus diutamakan kan adalah rakyat. Keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Nah, mungkin tidak paham, karena itu kita mengingatkan. Legislatif misalnya, menurut konstitusi, tugas legislatif itu ada 3 yang utama. Legislasi, pengawasan, anggaran. Nah, tiba-tiba DPR nggak paham tugas konstitusinya. Diserahkan 2 kewenangannya. Tugas anggarannya dilepaskan, tugas pengawasannya dilepaskan, dikasih ke eksekutif. Yang lewat undang-undang corona itu nomor 2 ya. Ini kan dia nggak paham bahwa dia yang menurut konstitusi tugasnya itu dia 2, ketika kira-kira inilah wartawan misalnya, TV codernya sama kameranya diserahkan kepada orang lain. Ini kan pasti wartawannya tolol yang nggak ngerti tugas jurnalistik. Nah ini DPR gitu. Nah karena itu kita mengingat, DPR kalian itu menurut konstitusi punya 3 tugas, kenapa ini dikasihin? Nah diingatkan, mudah-mudahan dengan diingatkan itu dia menyadari itu. Jadi sebagian besar para penyelenggara negara itu tidak paham tugas konstitusinya. Kenapa begitu? Lagi-lagi karena orang-orang ini mungkin tidak berkehendak menjadi anggota DPR, tetapi ada cukong yang bilang, Caulung kamu jadi anggota DPR, waduh saya harus punya uang, udah nanti aku modalin, KPU gimana? Gua yang nyuap, pokoknya lu tinggal masuk aja, tugasnya tunggu gua. Nah kebanyakan yang begitu kita melihatnya. Nah karena itu kami bergerak mengingatkan mereka untuk kalian ini punya tugas konstitusi. Cuma itu aja. Kita nggak pernah minta lain. Bicara tugas konstitusi, Bang. Hari ini dalam beberapa bulan ke depan sampai 9 Desember itu kan ada pilihan tentang melanjutkan pilkada serentak, yang ini ada banyak pihak yang kemudian menolak, menyampaikan suara-suara keberatannya. Nah, kita coba kaitkan dengan TNI. Nah, biasanya dalam waktu yang bersamaan pula begitu di event-event politik begitu, tentara ini dalam tanda petik diupayakan begitu. Ada upaya-upaya yang secara terstruktur misalnya mengarah ke calon tertentu, memenangkan ke calon tertentu. Nah, saya ingin tanya Kang, agar kemudian publik tidak curiga, demokrasi berjalan misalnya, kemudian TNI-nya juga tidak terkontaminasi dengan praktek-praktek politik yang seperti ini, itu bagaimana Kang? Ya, pertama kan itu harus dari atasnya dulu, dari struktur ke Panglima. Jadi kalau Panglimanya independen, pasti dia akan mengawasi anak buahnya agar independen juga. Nah, tapi sebaliknya, kalau saya menjadi Panglima karena saya menjilat presiden misalnya, maka saya menugaskan kepada anak buah saya, kamu juga harus menjilat anak presiden, karena gue udah menjilat presiden. Kan bisa begitu, Caulung. Nah, ini yang nggak boleh. Karena itu ada rotasi, ada ketentuan-ketentuan untuk menjadi Panglima itu ada harus tidak ada hubungan emosional dengan
pihak lainnya, sehingga dia Ya. integritasnya juga tetap terjaga. Nah, TNI Polri dalam konteks pemilu itu dia harus mengamankan agar prosesnya itu fair, ada fairness, ada kejujuran, dan ada pengawasan yang baik, pengamanan yang baik, bukan ikut-ikutan. Iya, iya. Oke, kawan-kawan, itu tadi penjelasan dan jawaban pertanyaan dari yang disampaikan oleh beberapa kawan. Mungkin ada satu lagi pertanyaan sebelum saya melontarkan dua pertanyaan berikutnya sebelum kita akhiri, karena waktunya sepertinya sudah hampir 1 jam gitu, kawan-kawan. Silakan diketik saja namanya, kita beri kesempatan 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Nggak ada. Oke, sepertinya nggak ada yang bertanya. Kang, saya ingin tanya, Kang, bicara kemudian TNI, kemudian bicara Polri, tadi sempat disinggung soal penegakan hukum, Kang. Untuk yang mendatang, Panglima dan juga Kapolri mendatang ini, yang kira-kira sosok yang layak begitu untuk kemudian cakap ya, seperti yang tema kita bahas seperti saat ini, menjaga Indonesia itu seperti apa, Kang, kira-kira, Kang? Supaya kegelisahan tadi yang Kang Adi sampaikan itu terjawab begitu. Jadi langkah yang paling benar sampai sekarang ini memang langkah yang dibikin oleh Gus Dur dengan rotasi itu. Jadi untuk menjadi Panglima Angkatan Darat, untuk menjadi Panglima Angkatan Laut, untuk menjadi Panglima Angkatan Udara itu kan ada mekanismenya. Ya. Nah, masing-masing Panglima ini punya kapasitas untuk menjadi Panglima TNI. Ya. Jadi di antara mereka aja, di luar itu sih menurut saya sih menjadi masalah lagi. Ya. Nah, kemudian jadi kalau ini kan tinggal meluruskan kembali rotasi itu. Jadi nanti tinggal bagaimana menyeleksi Panglima masing-masing matra itu, darat, laut, udara. Kalau itu sudah tracingnya bagus, ini punya kapasitas, berarti kalau sudah jadi Panglima matra, Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Udara, Panglima Angkatan Laut, dia sudah punya kapasitas untuk memimpin TNI secara keseluruhan. Habis itu tinggal koordinasi. Nah, tinggal kan di polisi nih persoalannya. Waktu itu kita belum sempat ngapa-ngapain polisi, kita hanya baru mengeluarkan surat keputusan, surat keputusan pemisahan aja. Sebetulnya akan ada lagi undang-undang untuk mengatur bagaimana mekanisme kerja polisi, termasuk suksesi kepemimpinan di polisi. Yeah. Jadi waktu itu saya bilang ke Gus Dur, Gus, untuk Kapolri ini, karena hubungannya dekat dengan Presiden secara emosi, maka secara struktur harus dipisahkan. Mekanisme pemilihannya juga harus berbeda. Jadi kasih kewenangan kepada internal polisi untuk mengevaluasi, untuk memberikan penilaian, untuk memilih siapa yang paling layak jadi Kapolri. Misalnya, kalau di Angkatan Darat kan ada kawasan-kawasan yang strategis. Jadi kalau sudah jadi Panglima di daerah VIP, dia punya kan jadi Panglima Angkatan Darat. Nah, kualifikasinya kan diatur. Nah, itu juga di polisi kan bisa Kapolda di daerah yang kompleks. Ini kalau dia 5 Kapolda terbaik, itu bisa menjadi Kapolri. Jadi Jakarta, Jawa Timur misalnya. Jadi setiap Kapolri itu pernah memerintah, pernah menjadi komandan. Sehingga dia tidak gampang ketika menjadi Kapolri. Nah, kemudian mekanismenya itu setelah ini mekanisme independen, jadi presiden itu tinggal memilih di antara itu, siapapun yang dipilih udah memang memiliki kapasitas, tinggal tanda tangan pelantikan. Jadi dan itu sudah berjalan kan sebenarnya, Kang? Nama ini yang belum bahas di Wanjakti, kemudian diajukan ke DPR, baru kemudian dari DPR ke presiden. Yang ini belum karena tidak selalu Kapolda bisa jadi Kapolri. Dan yang untuk jadi Kapolri itu tidak harus selalu jadi Kapolda, harusnya kan ada mekanisme kepemimpinan. Jadi kalau sudah memiliki pengalaman, integritas, bagus memimpin satu kawasan kan tinggal ditambah, diperluas. Ya, artinya yang Kang Adi sampaikan ini aturan tertulis terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan penentuan Kapolri ya? Ya, jadi mekanisme suksesi di kepolisian itu belum diatur. Jadi waktu itu mau diatur seperti itu. Nah, yang menarik lagi, satu hal lagi, bahwa Kapolri, kemudian ada Wakapolri ini.
Ya. Jadi ada Kapolri yang sudah terseleksi ini, Wakapolrinya juga harus diseleksi dengan kecermatan yang sama, karena wakil ini kan harus bisa menjadi kepala. Ya. Karena wakil jadi kan fungsinya memang mengganti kalau ada kepalanya ada masalah, lagi Ya. pergi atau lagi ada apa, ini wakilnya bisa jadi langsung menjadi kepala. Nah, saya sampaikan ke Gus, mekanismenya harusnya diatur begini nih. Jadi ada Kapolri, terus Wakapolri. Nah, Ya. Kapolri itu misalnya berapa? Mau 2 tahun. Ya. Kapolri 2 tahun, Wakapolri jabatannya harus 4 tahun. Ya. Sebelum pensiun. Jadi kalau Calung jadi Kapolri, saya wakalnya nih. Kalau Calung pensiun, udah pasti saya wakilnya yang akan menjadi. Dengan demikian, maka saya punya pengalaman 4 tahun memimpin. Jadi begitu jadi Kapolri, saya sudah pengalaman, karena 2 tahun saya akan menjadi wakil. Sehingga dia punya pengalaman bisa langsung running. Nah, kemudian yang dipilih setelah saya jadi Kapolri, kan saya nggak punya wakil nih. Ini dipilih dengan mekanisme itu. Wakilnya yang dipilih. Nah, dari wakil itu udah pasti, sehingga dengan demikian juga tidak ada pertarungan bintang di kepolisian. Karena kalau Cak Ulung sudah jadi wakil saya, 2 tahun lagi udah pasti jadi Kapolri. Otomatis langsung jadi Kapolri gitu ya. Sehingga selama 2 tahun ini kan nggak ada orang bertikai. Bagaimana menyembah-nyembah presiden agar saya bisa jadi Kapolri, kemudian bintang 2 bisa naik, bintang 3 besoknya bisa lihat bintang 4. Secara cepat begitu ya. Sehingga dengan demikian organisasi ini sehat. Kenapa organisasi TNI dan Polri ini harus sehat, harus clear, harus integritas, harus independen? Karena ini organisasi ini punya senjata, jangan salah. Kalau kita punya pena doang, punya komputer, laptop, cuma bisa nulis-nulis gitu. Tapi kalau nggak ada internetnya kan nggak bisa naik juga. Nah, kalau polisi TNI kan punya senjata. Begitu keluar pasukannya nembak-nembak, karena itu harus punya pemimpin yang memiliki integritas, yang independen. Nah, jadi mekanismenya itu. Nah, mungkin nantilah kita usulan kepada Dewan Dewan Kepolisian, apa sih namanya sekarang? Kompolnas ya. Kompolnas untuk membahas masalah ini. Kalau di internal Polri-nya Wanjakti. Ya, jadi Kompolnas sama Jakti, kemudian dengan DPR, sehingga jadi ini menjadi undang-undang, sehingga mekanisme itu bisa berjalan. Siapapun presidennya kan kita bisa tidur nyenyak nih, oh polisinya pasti aman, oh TNI-nya pasti clear. Jadi nggak ada sikut-sikutan di antara jenderal polisi, tidak ada sikutan di antara jenderal TNI. Jadi mekanisme ini kan penting nih. Kayak kita lah, siapa yang jadi Pemret kan harus kita tahu kapasitasnya nih. Kalau kapasitasnya nggak jelas, kita diperintah juga, wah kayak pinteran gua daripada. Nah di kita kan di jurnalistik ini sudah terjadi gitu. Orang harus jadi korlap dulu, kemudian bisa nulisnya bagus karena dia harus bisa mengedit, harus bisa motret juga. Nah, dengan demikian belum mengakhiri ini ya Kang diskusi. Saya ingin tanya Kang, Gestapu atau Gestok Kang? 1 Oktober atau gerakan 30 September sih lebih baiknya kita mengenal itu soal gerakan 65 itu Kang? Saya sih lihat yang sudah, ngapain kita ngurusin mengubah itu ya, sudah terkenalnya Gestapu ya udah Gestapu. Kalau kita mau mempopulerkan kembali Gestok, manfaatnya apa? Kayak ini aja, Idul Fitri atau Lebaran, sama saja. Sama saja. Tapi yang paling pokok adalah fakta sejarahnya tadi itu yang Kang Adi sampaikan. Yang penting kan tujuan kita mengingat itu apa? Tujuan kita mengingat ini kan bukan mengingat membawa kembali dendam kita. Begitu juga yang misalnya yang terlibat komunis, bukan mengingatkan dendam bahwa ini saat kita membalas dendam nih, sehingga membuat pernyataan-pernyataan yang kontradiktif terhadap G30S. Nah, begitu juga yang di luar itu. Jadi kita sama-sama lah, kita memperingati peristiwa yang traumatik itu kan agar tidak terulang, bukan karena untuk membawa kembali ketakutannya. Gitu, Cak. Ada yang merespon seperti tadi? Kawan-kawan?
Oke. Ini sudah paham semua nih ya. Ya, sepertinya sudah paham. Dan waktunya sepertinya sudah berakhir, Kang. Tetapi sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement Kang Adi Masardi. Dipersilahkan, Kang. Ya, jadi banyak peristiwa yang harus kita kenang dengan baik. Ada juga peristiwa yang harus kita kenang dengan literasi yang baik untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tugas kita adalah jurnalistik terutama memiliki tugas moral untuk mengangkat persoalan-persoalan ini. Jadi kira-kira analoginya begini, saya selalu mengangkat ini kalau bicara masalah apa yang bisa kita lakukan ini, saya teringat apa yang disampaikan oleh Jose Rizal, itu sastrawan pejuang Filipina, ketika dia menulis novel Noli Me Tangere. Dia bilang begini, ini Filipina ini seperti kalau manusia ini yang kena kanker stadium berat. Waktu itu kan paling ditakuti karena nggak ada obatnya. Apa yang dilakukan oleh Jose Rizal itu dengan menulis novel itu, dia ingin mengangkat persoalan penyakit bangsanya, kanker sosial masyarakatnya, agar didoakan oleh banyak orang. Nah, kita kan punya tugas moral itu mengangkat persoalan-persoalan bangsa ke ini. Bukan tugas kita mencari solusinya, kita hanya mengangkat ini loh ada masalah. Nanti biar ada orang-orang yang paham soal persoalan penyakitnya, dia bisa menyembuhkannya. Jadi kalau dulu saya pernah di majalah Kartini juga mengangkat orang-orang yang memiliki penderitaan, tidak punya uang, persoalannya juga besar. Kemudian ketika ini diberitakan ada sumbangan, ada dokter yang sanggup. Nah, kira-kira secara psikologis, secara filosofi itu tugas kita adalah mengangkat persoalan-persoalan ini. Jadi ada yang diangkat untuk dilupakan, ada juga yang diangkat untuk dikenang, kemudian dielaborasi bagaimana cara agar ini tidak terulang kembali. Ya. Itu jauh. Itu saja, Kang Adi. Ya. Baik kawan-kawan pemirsa Armol TV, baik yang ada di Zoom virtual dan menyimak di akun Facebook ya kawan-kawan. Sayang sekali waktu kita terbatas dan harus kita akhiri. Tetapi yang paling pokok seperti tadi yang Kang Adi sampaikan, soal komunisme, soal ideologi atau hal-hal yang kemudian bertentangan dengan konstitusi negara begitu, harus diwaspadai, harus dijaga begitu ya. Dan menyoal komunisme misalnya mengancam eksistensi negara dan segala macamnya,